Halo semuanya, aku Fani. Selamat datang di podcast Suara Demokrasi, tempat di mana kita bahas isu-isu penting yang membentuk dunia kita hari ini. Hai, aku Delova, dan di episode kali ini kita akan kumpas tuntas soal implementasi hak asasi manusia dalam sistem demokrasi, khususnya di negara-negara berkembang. Hai, aku Jocelyn dan gak cuma teori nih, kita juga bakal bandingkan beberapa studi kasus dari berbagai negara. Jadi, stay tune ya. Oke, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM? Nah, HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak untuk hidup, berpendapat, mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, itu semua masuk ke dalam HAM. Nah, dan dalam sistem demokrasi ini, HAM seharusnya dijunjung tinggi karena demokrasi sendiri berarti kekuasaan oleh rakyat. Tetapi implementasinya seringkali nggak semulus teorinya, apalagi di negara berkembang. Bener banget, negara berkembang sering punya banyak tantangan yang besar lagi. Mulai dari instabilitas politik, korupsi, sampai keterbatasan sumber daya. Yuk, kita mulai dari Indonesia. Negara kita sudah reformasi sejak 1998 dan mengadopsi banyak sekali prinsip-prinsip demokrasi. Betul banget Delava, ada kemajuan seperti kebebasan pers dan juga pemilu yang relatif bebas. Tetapi masalah HAM masih muncul, misalnya di Papua. Banyak laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat dan juga aktivis. Nah, selain itu, kekerasan oleh aparat, diskriminasi terhadap minoritas agama, dan pembatasan kebebasan berekspresi juga masih menjadi sorotan nih guys. Padahal Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Tapi implementasi di lapangan sering sekali nggak sesuai. Yuk kita lanjut ke Filipina. Di masa pemerintahan Presiden Duterte, ada juga perang terhadap narkoba yang kontroversial. Banyak LSM internasional menyebut ribuan orang tewas tanpa proses hukum. Ini jelas banget pelanggaran HAM, meski pemerintah berdalih demi keamanan publik. Mirip juga nih di Myanmar. Demokrasi sempat berkembang setelah junta militer menyerahkan kekuasaan sipil. Tapi sejak kudeta 2021, krisis HAM meningkat drastis. Banyak aktivis ditangkap, dan etnis Rohingya jadi korban kekerasan sistematik. Iya, dan dari dua kasus itu, kita bisa lihat bahwa demokrasi bisa rapuh kalau lembaga penegak hukum dan juga sistem peradilan tidak independen atau justru digunakan untuk menekan rakyat. Nah, dari ketiga negara yang kita bahas tadi, yaitu Indonesia, Filipina, dan Myanmar, kita bisa simpulkan bahwa demokrasi tanpa perlindungan HAM yang kuat hanya jadi formalitas. HAM dan demokrasi itu ibarat dua sisi mata uang. Kalau salah satunya diabaikan, maka sistemnya jadi timpang. Jadi solusinya apa ya? Pertama, pendidikan politik masyarakat, penguatan institusi hukum, dan juga partisipasi sipil harus ditingkatkan. Dan peran masyarakat internasional itu juga sangat penting. Tetapi yang utama adalah dorongan dari dalam negeri sendiri. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga bikin kita jadi lebih sadar bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga soal bagaimana hak-hak manusia dilindungi dan dihormati. Dan sebagai generasi muda, kita punya peran yang penting untuk terus mengawasi dan mendorong perubahan. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di podcast Suara Demokrasi berikutnya. Dadah!